Kau ingin memberi Ayu, mantan kekasihku, episode 2. Ia tetap diam dan tampaknya juga senang atas apa yang aku kerjakan di kala itu. Setelah beberapa saat ia menggeser badannya sedikit seolah tak sengaja, ia menaruh tangannya di bangkuanku. Aku tanggap isyarat ini. Kutarik tangannya. Ia menurut dan Ayu yang tadinya pasif sekarang mulai aktif. Bergetar hatiku kali itu, aku bersama seorang gadis, geloraku melonjak, dan tidak perlu waktu lama aku tak bisa bertahan, sehingga jari-jarinya Ayu terbasahi. Banyak ya, Rik, bisiknya. Ayu, aku terlalu cepat ya. Ini pengalamanku yang pertama, kataku kecewa. Aku tahu, Rik, ia memahami. Sorenya aku ke hotel untuk mengantarkan mereka ke stasiun untuk kembali ke kota mereka. Ketika aku tiba di hotel, Ibu Ayu sedang mandi. Ayu sedang mengemasi barang-barang bawaannya. Aku duduk di kursi di kamar itu. Tiba-tiba, terbersit di pikiranku untuk memberikan kenangan selamat jalan yang sangat pribadi bagi Ayu. Dengan berdebar aku bangkit dari tempat dudukku, berjalan dan berdiri di belakangnya. Perlahan kupegang kedua bahunya dari belakang menghadap kepadaku. Ayu, ia tampak gugup. Ia menghindar ketika wajahku mendekati wajahnya. Ia kembali membelakangiku. Sorry Ayu. Bukan maksudku. Ia diam saja masih tampak kegugupannya. Ia melanjutkan mengemasi barang-barangnya. Terdengar bunyi pintu kamar mandi terbuka. Ibu Ayu keluar. Singkat cerita, sesampai di stasiun, sebelum masuk ke keretaku salami ibunya. Ketika aku menyalami Ayu, aku berbisik. Ayu, sorry ya dengan yang tadi. Dia hanya tersenyum, manis sekali senyumnya itu. Terima kasih, Rik, atas waktumu menemani kami. Hubungan kami menjadi makin akrab hingga mencapai tahap serius. Aku sering membuka chatku dengan Ayuku tersayang. Kadang-kadang ku kirimi dia humor atau kata-kata yang iseng. Ia juga berani membalasnya dengan tidak kalah iseng. Pernah dia menulisi begini. Sekarang di sini udaranya sangat panas, Rik. Sampai kalau tidur aku cuma pakai celana saja, tanaman-tanaman perlu disirami. Aku juga. Sehingga saat aku membaca kata-katanya itu, aku tergetar. Kubayangkan ia dalam keadaan seperti yang diceritakannya itu. Kuhayalkan aku berada di dekatnya dan melakukan adegan-adegan romantis dengannya. Aku merasakan ada tetesan keluar dari diriku akibat khayalan itu. Tetapi aku tak pernah cerita pada dia tentang ini. Sampai tiba liburan semester, aku mengunjungi dia. Aku tinggal di rumahnya selama 4 malam. Inilah pengalamanku selama 4 malam itu. Semoga ini menjadi sesuatu yang sangat aku impikan dan subscriberku tunggu-tunggu ya. Aku tiba pagi hari. Setelah makan pagi, aku dan dia duduk-duduk di ruang makan. Aku melihat Ayu mengenakan cincin imitasi dengan batu berwarna merah muda di jari manisnya. Bagus banget cincinmu itu. Ayu, boleh kulihat? Seraya ku tarik tangannya mendekat, tetapi aku segera lupa akan cincin itu. Ketika lengannya ku genggam, serasa ada yang mengalir dari tangannya ke tanganku. Jantungku berdebar. Tak ku lepas genggamanku.
Ku bawa telapak tanganku ke telapak tangannya. Ku masukkan jari-jariku di sela jari-jarinya. Jari-jarinya yang halus putih berada di antara jari-jariku yang lebih besar dan gelap. Ku genggam dia juga menggenggam jari-jari itu. Ia membiarkannya. Kami berdua saling berpandangan dengan penuh arti sebelum ia bangkit dengan tersipu-sipu. Aku bereskan meja dulu ya. La pun membereskan meja makan dan mencuci piring. Setelah itu, ia berkemas-kemas untuk pergi bekerja. Siang itu, aku tidak kemana-mana. Aku beristirahat sambil membaca kumpulan cerita-cerita yang diupload oleh channel Makyem. Hehehe. Sore harinya aku, Ayu, dan adiknya menonton film di bioskop. Aku ingat ketika nonton, itu aku sempat pegangan tangan dengan dia. Setelah pulang nonton, kami duduk-duduk di ruang tamu. Saat itu sekitar pukul 9 malam. Kami hanya ngobrol-ngobrol biasa, karena orang-orang di rumah itu masih belum tidur. Ayu membuat secangkir kopi untukku. Sekitar pukul 10 malam, rumah mulai sepi. Orang tua dan adik Ayu sudah masuk ke kamar tidur masing-masing. Hanya tinggal aku dan Ayu di ruang tamu. Ia duduk di sofa di sebelah kananku. Dari obrolan biasa itu, aku mulai memberanikan diriku. Kulingkarkan tanganku di bahunya. Ayu diam saja dan hanya menunduk. Dengan tangan kiriku kutengadahkan wajahnya, kudekatkan kepalaku ke wajahnya. Berbeda dengan di hotel waktu itu, ia memejamkan matanya membiarkan aku untuk melakukan apa yang aku mau. Cuma sebentar. Kemudian, hening segala macam pikiran berkecamuk di kepalaku, kukira juga di kepalanya. Aku merasa jantungku berdegup tak beraturan. Pelan-pelan tangan kananku kulepas dari bahunya, menyusup di lantara lengan, dan kutaruh jari di sana, di tempat yang sangat nyaman. Ia membiarkan atas apa yang saat itu aku kerjakan. Aku melangkah lebih jauh lagi. Jari-jari kuku gerak-gerakan di situ. Ayu membolehkannya. Bahkan Ayu malahan menyandarkan badannya di dadaku. Aku mencium semerbak harum bau rambutnya. Aku pun tidak ragu lagi. Aku semakin berani jadinya. La tetap diam, dan tampaknya ia juga senang atas apa yang aku kerjakan di kala itu. Setelah beberapa saat, ia menggeser badannya sedikit. Seolah tak sengaja, ia menaruh tangannya di pangkuanku. Aku tanggap isyarat ini. Ku tarik tangannya. Ia menurut dan Ayu yang tadinya pasif sekarang mulai aktif. Bergetar hatiku baru kali. Itu aku bersama seorang gadis. Geloraku menjadi dan tidak perlu waktu lama sehingga jari-jarinya Ayu terbasahi. Banyak ya, Rik, bisiknya. Ayu, aku terlalu cepat ya? Ini pengalamanku yang pertama, kataku kecewa. Aku tahu, Rik. Ia memahami. Kamu ganti dulu, besok aku cuci yang itu. Lanjutnya. La bangkit ke kamar mandi untuk mencuci tangannya. Aku masuk ke kamar mengganti celanaku. Ketika aku keluar, Ayu sudah berada kembali di situ. Kami ngobrol-ngobrol sebentar, lalu kami pergi tidur. Aku masuk ke kamarku, dan Ayu masuk ke dalam ke kamarnya. Sesampainya aku di dalam kamar aku, tidak bisa langsung tidur. Aku kembali mengenang atas apa yang terjadi barusan bersama Ayu, kekasih hatiku. Walau aku tidak menyangka di hari pertama,
aku akan bisa mendapatkan hadiah sambutan yang cukup membuatku sangat bahagia sekali. Padahal, rencananya aku akan berada di rumah Ayu ini untuk 4 hari. Apakah aku dan Ayu akan terus saling berusaha menyenangkan pasangan? Nantikan kembali kelanjutannya di bagian ketiga ya. Sekian dulu ceritaku hari ini. Semoga aja pelajaran yang dapat dipetik. Terima kasih. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini kami selaku admin channel Makyam hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua bosku, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.